Shalom. Selamat datang pada ibadah Minggu Gereja Kristen Oikumene di Indonesia Jemaat Depok 1. Berikut ini adalah penekanan arta jemaat sepekan. Ibadah umum Minggu pukul 6 hari ini dilayankan oleh hambanya, Pendeta Martinus Richard Haurisa STH, Gembala Sidang GKO Depok 1. Ibadah umum Minggu pukul 9 hari ini dilayankan oleh hambanya, Pendeta John Patas Situmeang MTH, Non-Gembala Sidang GKO Depok 1. Ibadah sekolah minggu akan dilaksanakan pada Minggu, tanggal 21 Agustus tahun 2022 pukul 7.30 di gereja, bersama Kak Tina, Kak Tessa dan Kak Elgar. Persiapan pengasuh sekolah minggu akan dilaksanakan pada Minggu, tanggal 21 Agustus pukul 7, melalui Zoom Meeting. Ibadah remaja taruna akan dilaksanakan pada Minggu tanggal 21 Agustus tahun 2022, pukul 7.30, bersama Kak Dela dan Kak Joel di GKO Depok 1 lantai 2. Ibadah pemuda akan dilaksanakan pada Minggu, tanggal 21 Agustus tahun 2022, pukul 5 sore, bersama Penatua Reki Indrawan Widi Harjanto di GKO Depok 1. Latihan paduan suara Komisi PW akan dilaksanakan pada Minggu, tanggal 21 Agustus tahun 2022, pukul 11, bersama Penatua Jonias Joret Siahaya di GKO Depok 1. Pendalaman Alkitab Komisi PW akan dilaksanakan pada Kamis, tanggal 25 Agustus tahun 2022, pukul 5 sore, bersama Pendeta John Patas Situmeang MTH di GKO Depok 1. Senam pagi Komisi PW akan dilaksanakan pada Sabtu, tanggal 27 Agustus tahun 2022, pukul 7, bersama Ibu Maria Tahalea di samping GKO Depok 1. Komisi Lansia akan mengadakan ibadah padang di Gereja Cibulan Cisarua Bogor, akan dilaksanakan pada Selasa, tanggal 23 Agustus tahun 2022, pukul 6, titik kumpul di GKO Depok 1, dan menggunakan busana seragam kaos lansia warna merah. Ibadah Komisi Lansia PGIS Depok akan dilaksanakan pada Sabtu, tanggal 3 September tahun 2022, pukul 8.30 untuk pemeriksaan kesehatan, dan ibadah pada pukul 10, di Gereja POUK Depok Timur. Mohon kehadiran seluruh anggota Komisi Lansia dalam ibadah tersebut. Kegiatan doa puasa Persekutuan Doa Jemaat akan dilaksanakan pada Sabtu, tanggal 27 Agustus tahun 2022, pukul 5 sore, bersama Penatua Andi Yusdianta Stepanus di GKO Depok 1. Ibadah rumah tangga akan dilaksanakan pada Rabu, tanggal 24 Agustus tahun 2022, pukul 7 malam, bersama Pendeta John Patas Situmeang MTH di GKO Depok 1. Kelas katekisasi reguler akan dilaksanakan pada setiap hari Minggu, pukul 4 sore, dan kelas katekisasi khusus dilaksanakan pada setiap hari Sabtu di GKO Depok 1. Ibadah syukur penghiburan keluarga almarhum Bapak R. Tamtomo Sugijanto akan dilaksanakan pada Sabtu, tanggal 27 Agustus tahun 2022, pukul 7.30 malam, di kediaman Bapak Jeffrey Aldri Peter. Telah diterima sebagai anggota Jemaat GKO Depok 1, atas nama Yuda Aditya Febrian. Selamat bergabung, Tuhan Yesus memberkati. Majelis dan jemaat mengucapkan, selamat ulang tahun. Untuk jemaat yang berulang tahun mulai tanggal 21 sampai tanggal 27 Agustus. Tuhan Yesus memberkati. Persembahan pada ibadah hari ini dapat diberikan melalui kotak persembahan atau QR Code GKO Depok 1, atau transfer melalui rekening operasional gereja. Shalom.
Selamat datang pada ibadah Minggu Gereja Kristen Oikaumene di Indonesia Jemaat Depok 1. Berikut ini adalah penekanan arta jemaat sepekan. Ibadah umum Minggu pukul 6 hari ini dilayankan oleh hambanya, Pendeta Martinus Richard Haurisa STH, Gembala Sidang GKO Depok 1. Ibadah umum Minggu pukul 9 hari ini dilayankan oleh hambanya, Pendeta John Patas Situmeang MTH, Non-Gembala Sidang GKO Depok 1. Ibadah sekolah Minggu akan dilaksanakan pada Minggu, tanggal 21 Agustus tahun 2022 pukul 7.30 di gereja, bersama Kak Tina, Kak Tessa dan Kak Elgar. Persiapan pengasuh sekolah Minggu akan dilaksanakan pada Minggu, tanggal 21 Agustus pukul 7, melalui Zoom Meeting. Ibadah remaja taruna akan dilaksanakan pada Minggu tanggal 21 Agustus tahun 2022, pukul 7.30, bersama Kak Dela dan Kak Joel di GKO Depok 1 lantai 2. Ibadah pemuda akan dilaksanakan pada Minggu, tanggal 21 Agustus tahun 2022, pukul 5 sore, bersama Penatua Reki Indrawan Widi Harjanto di GKO Depok 1. Latihan paduan suara Komisi PW akan dilaksanakan pada Minggu, tanggal 21 Agustus tahun 2022, pukul 11, bersama Penatua Jonias Jorek Siahaya di GKO Depok 1. Pendalaman Alkitab Komisi PW akan dilaksanakan pada Kamis, tanggal 25 Agustus tahun 2022, pukul 5 sore, bersama Pendeta John Patas Situmeang MTH di GKO Depok 1. Senam pagi Komisi PW akan dilaksanakan pada Sabtu, tanggal 27 Agustus tahun 2022, pukul 7, bersama Ibu Maria Tahalea di samping GKO Depok 1. Komisi Lansia akan mengadakan ibadah padang di Gereja Cibulan Cisarua Bogor, akan dilaksanakan pada Selasa, tanggal 23 Agustus tahun 2022, pukul 6, titik kumpul di GKO Depok 1, dan menggunakan busana seragam kaos lansia warna merah. Ibadah Komisi Lansia PGIS Depok akan dilaksanakan pada Sabtu, tanggal 3 September tahun 2022, pukul 8.30 untuk pemeriksaan kesehatan, dan ibadah pada pukul 10, di Gereja POUK Depok Timur. Mohon kehadiran seluruh anggota Komisi Lansia dalam ibadah tersebut. Kegiatan doa puasa Persekutuan Doa Jemaat akan dilaksanakan pada Sabtu, tanggal 27 Agustus tahun 2022, pukul 5 sore, bersama Penatua Andi Yusdianta Stepanus di GKO Depok 1. Ibadah rumah tangga akan dilaksanakan pada Rabu, tanggal 24 Agustus tahun 2022, pukul 7 malam, bersama Pendeta John
Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Shalom. Selamat pagi dan selamat hari Minggu, serta selamat menikmati hadirat Tuhan di dalam ibadah pada pagi hari ini. Sebelum ibadah dimulai, dihimbau kepada setiap kita untuk HP-nya di silent atau dimatikan dan menjaga anak-anak kita supaya tetap tenang dan selalu menjaga kebersihan di dalam gedung gereja. Baik Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, marilah kita siapkan hati dan pikiran kita bagi Allah. Kita masuk dalam saat teduh. Bapak Ibu jemaat diundang berdiri. Kita menyambut hadirat Tuhan dengan bernyanyi dari Kidung Keesaan 291A bait 1 dan 2. Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita akan tabiskan ibadah kita. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih setianya sampai selama-lamanya, dan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Salam kepadamu dari segala orang kudus. Kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus menyertai rohmu. Sejahtera kita sekalian. Bapak Ibu jemaat yang terkasih, nats pembimbing yang mendasari kebaktian kita pada hari ini yaitu firman Tuhan yang tertulis dalam Ibrani 12 ayat yang ke-28. Jadi karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut. Suara anak
Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus, kita akan merendahkan diri di bawah hukum Tuhan menurut Matius 22 ayat yang ke-37 sampai 40. Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi." Bapak Ibu jemaat, oleh karena hukum Allah menegaskan segala kesalahan dan dosa kita, maka sepatutnya kita merendahkan diri di hadirat Allah dengan mengaku dan kesalahan dan dosa kita kepada Tuhan. Secara pribadi dimulai. Marilah Bapak Ibu jemaat, kita selaku gereja mengaku, Allah yang Maha Kudus, kami mengaku dosa dan kesalahan kami terhadap-Mu, ampunilah kami. Atas kejahatan yang kami lakukan, atas perlakuan buruk sengaja maupun tidak, yang kami biarkan terjadi di rumah, gereja, dan di tengah komunitas bangsa. Atas pikiran-pikiran yang tak benar, yang merusak hidup dan persekutuan kami. Atas keengganan kami menjadi teladan dan damai bagi sesama kami. Kasihanilah kami dan ampunilah kami. Ubahlah hidup kami agar sanggup menunjukkan kepada dunia terang-Mu dalam hidup kami. Demi Yesus Kristus penebus dosa kami mohon. Sidang jemaat yang dikasihi Kristus, kami jemput untuk berdiri. Saudara-saudara, sebab itu dengarlah berita anugerah dari Tuhan yang tertulis dalam Ibrani 9 ayat 13 sampai 14 berbunyi demikian. Sebab jika darah domba jantan dan darah lembu jantan dan percikan abu lembu muda menguduskan mereka yang najis, sehingga mereka disucikan secara lahiriah, betapa lebihnya darah Kristus yang oleh Roh yang kekal telah mempersembahkan dirinya sendiri kepada Allah sebagai persembahan yang tak bercacat, akan menyucikan hati nurani kita dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia, supaya kita dapat beribadah kepada Allah yang hidup. Bagi saudara yang mengaku dosanya dengan tulus kepada Allah, maka pengampunan Allah tersedia baginya, dan ia sendiri berkata, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Jemaat duduk kembali.
Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, dengan demikian kita memasuki kehidupan yang penuh dengan kelimpahan kasih Allah, yaitu hidup baru. Dengarlah petunjuk hidup baru bagi kita semua dalam memasuki pergumulan kehidupan di pekan yang baru, yang terdapat dalam Ibrani 12 ayat yang pertama. Karena kita mempunyai banyak saksi, bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita, dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Kiranya Roh Kudus menolong dan mewujudkan kemuliaan Allah. Amin. Bapak Ibu jemaat diundang berdiri. Sebagai jemaat Tuhan Yesus Kristus dalam suatu persekutuan dengan segala jemaat dari segala abad dan tempat, marilah kita mengucap bersama-sama pengakuan iman yang am dan rasuli dengan masing-masing kita berkata, Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan Roh Kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Dipersilahkan duduk. Bapak Ibu jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberikan persembahan kita yang akan dipergunakan untuk penyelenggaraan pekerjaan Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Firman Tuhan dalam Ibrani 11 ayat yang keempat. Karena iman, Habel telah mempersembahkan kepada Allah korban yang lebih baik daripada korban Kain. Dengan jalan itu ia memperoleh kesaksian kepadanya bahwa ia benar. Karena Allah berkenan akan persembahannya itu, dan karena iman ia masih berbicara sesudah ia mati. Sambil kantung persembahan dijalankan, kita bernyanyi dari Kidung Kesan 452 ayat 1 dan 2. Seluruh
Bapak Ibu Jemaat, mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, kami bersyukur karena Engkau telah melibatkan kami dalam pekerjaan-Mu melalui persembahan yang telah kami persembahkan, yang berasal dari berkat-Mu juga. Ajarlah kami menggunakan dengan baik yang masih ada pada kami. Kiranya persembahan kami akan membawa hormat dan kemuliaan bagi-Mu. Di dalam nama-Mu yang kudus ya Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Kita mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Terlebih dahulu kita naikkan pujian terindah bagi Dia dari Kidung Keesahan 288 bait pertama dan ketiga. Kita berdoa. Benar ya Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, bukan hanya makanan saja yang kami perlu dalam kehidupan kami, tetapi itu firman-Mu Bapa yang menjadi jaminan di dalam hidup kami, yang mengubahkan kami agar semakin lebih baik lagi di hadapan-Mu bahkan sesama kami. Urapi hamba-Mu ketika menyampaikan firman-Mu di pagi ini. Biarlah Roh Kudus, kuasa-Mu yang bertahta di atas segalanya, menaungi hati pikiran jemaat-Mu, sehingga boleh mendengarkan firman-Mu dengan sukacita. Dan terlebih lagi, kami pulang membawa firman-Mu dan menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Bersabdalah Engkau ya Allah, di tempat yang maha tinggi Engkau dipuji dan disembah. Demi Kristus Yesus kami berdoa. Tuhan menyertai saudara. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari kita bersama-sama membuka Alkitab kita dari kitab Ibrani pasal 12 ayat 18 sampai 29. Ibrani 12 ayat 18 sampai 29. Bila Bapak Ibu Saudara sudah dapat, saya izinkan untuk berdiri. Kita menghormati firman Allah. Kita membaca berganti-gantian. Beginilah firman Tuhan. Sebab kamu tidak datang kepada gunung yang dapat disentuh dan api yang menyala-nyala,
kepada kegelapan dan angin badai, kepada bunyi sangkakala dan bunyi suara yang membuat mereka yang mendengarnya memohon, supaya jangan lagi berbicara kepada mereka. Sebab mereka tidak tahan mendengar perintah ini. Bahkan jika binatang pun yang menyentuh gunung, ia harus dilempari dengan batu. Dan sangat mengerikan pemandangan itu, sehingga Musa berkata, "Aku sangat ketakutan dan sangat gemetar." Tetapi kamu sudah datang ke Bukit Sion, ke kota Allah yang hidup, Yerusalem surgawi, dan kepada beribu-ribu malaikat, suatu kumpulan yang meriah. Dan kepada jemaat anak-anak sulung yang namanya terdaftar di sorga, dan kepada Allah yang menghakimi semua orang, dan kepada roh-roh yang benar dan yang telah sempurna, dan kepada Yesus pengantara perjanjian baru, dan kepada darah pemercikan yang berbicara lebih kuat daripada darah Habel. Jagalah supaya kamu jangan menolak Dia yang berfirman. Sebab jikalau mereka yang menolak Dia yang menyampaikan firman Allah di bumi tidak luput, apalagi jika kita berpaling dari Dia yang berbicara dari sorga. Waktu itu suaranya menggoncangkan bumi, tetapi sekarang Ia memberikan janji, satu kali lagi aku akan menggoncangkan bukan hanya bumi saja, melainkan langit juga. Ungkapan satu kali lagi menunjukkan kepada perubahan pada apa yang dapat digoncangkan. Ia dijadikan supaya tinggal tetap apa yang tidak tergoncangkan. Jadi, karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut. Sebab Allah kita ialah api yang menghanguskan. Demikianlah firman Tuhan. Terpujilah Tuhan kita Yesus Kristus. Firman Tuhan berkata, yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Haleluya. Shalom. Sekali lagi boleh Bapak Ibu shalom. Puji nama Tuhan. Kita berjumpa lagi di minggu ketiga. Kalau berdasarkan kalender gereja sinode kita minggu Pentakosta yang ke-11, 21 Agustus 2022. Apa kabarnya semua Bapak Ibu Saudara? Dengan iman berkata luar biasa dahsyat. Terpujilah Tuhan yang selalu menyertai dan memberkati kehidupan Bapak Ibu Saudara hari lepas hari. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dunia atau lebih apanya lagi kita katakan bumi, di mana kita boleh berada pada saat ini, bekerja, melakukan segala aktivitas kita, bahkan mulai dari anak-anak sampai usia emas orang tua kita, adalah tempat di mana kita berada, tempat yang dapat digoncangkan. Apalagi masuk ke dalam pribadi kita sebagai umat yang percaya kepada Tuhan kita Yesus Kristus, juga mengalami yang namanya guncangan-guncangan kehidupan. Salah satunya adalah goncangan ekonomi. Benar ya Bapak Ibu? Goncangan ekonomi yang terkadang membuat kita berpikir, kenapa enggak selesai-selesai masalah ekonomi dalam keluarga saya. Goncangan ekonomi terjadi dalam kehidupan kita. Bahkan kalau kita perhatikan juga, kata pertama tentang kerajaan yang tidak tergoncangkan ini,
kerajaan-kerajaan di dunia ini juga, Bapak Ibu yang terkasih, kerajaan yang kita tahu, kerajaan yang besar, kerajaan yang kuat dan cukup lama, juga mengalami goncangan besar sampai kepada keruntuhannya. Kalau kita rajin membaca, ada itu kerajaan Babel runtuh juga, kerajaan Persia runtuh juga, kerajaan Romawi runtuh juga. Jadi tidak ada yang kekal, baik dari manusia ataupun dalam kepemimpinannya dalam kerajaan-kerajaan itu. Makanya pada saat ini ada satu kerajaan yang tidak tergoncangkan, yang tidak dapat diruntuhkan oleh pihak manapun, yaitu kerajaan Allah kita. Makanya sinode tetapkan pada saat ini di Minggu Pentakosta yang ke-11 ini dengan tema kerajaan yang tidak tergoncangkan. Ada apa saja yang menjadi aspek dari kerajaan yang tidak tergoncangkan tersebut, sehingga kita yang hadir pada saat ini menerimanya dengan hati yang penuh sukacita. Yang pertama, aspek dari kerajaan yang tidak tergoncangkan itu, dari ayat 18 sampai 21 kita perhatikan, Allah memperlihatkan kekudusannya. Itu aspek yang pertama mengenai kerajaan yang tidak tergoncangkan. Allah memperlihatkan kekudusannya. Di ayat 21 kita lihat, Bapak Ibu, bagaimana pengalaman orang Israel di Gunung Sinai. Dan ini juga kita kilas, kita lihat juga di Alkitab Perjanjian Lama, kitab Keluaran pasal 19 ayat 16 sampai 22 dan Keluaran pasal 20 ayat 18 21. Allah sendiri yang melarang orang Israel untuk berjumpa dengan Dia. Karena apa? Mereka harus menjaga jarak amannya agar tidak binasa. Lalu kita juga melihat di Gunung Sinai ini beberapa kejadian terjadi, yaitu api yang menyala-nyala, yaitu angin badai, bahkan bunyi sangkakala, sehingga semua ini membuat Israel menjadi takut dan gemas dan memohon supaya Allah jangan langsung berbicara kepada Israel. Karena jikalau Allah langsung berbicara kepada mereka, berhadapan langsung, pasti mereka binasa. Dalam Keluaran 20 ayat 18 sampai 21. Tetapi di sini Bapak Ibu penulis Ibrani, dia mendeskripsikan dari ayat 18 sampai 21 ini, menyatakan bahwa gunung ini tidak dapat disentuh dan mematikan. Inilah yang menjadi faktor bagi bangsa Israel sehingga mereka takut, termasuk juga dengan hambanya, yaitu Musa. Kalau kita perhatikan berdasarkan penafsiran yang ada, penelaan yang ada dari konteks ini, dari ayat 18 sampai 21 ini penekanannya adalah Allah memperlihatkan kekudusannya dengan orang-orang pilihan atau bangsa pilihannya. Sekali lagi Bapak Ibu, Allah memperlihatkan kekudusannya, kekudusannya yang tidak bisa ditawar atau dikompromikan oleh orang pilihan atau bangsa pilihannya sendiri. Dan jika kekudusan Allah itu dilanggar, maka akan ada akibatnya. Berbicara mengenai kekudusan Allah,
berarti membuat kita memiliki rasa takut, memiliki rasa hormat kepada Allah. Selain kepada rasa takut kepada Allah itu yang menghasilkan hormat dan kuasa dari Allah itu juga menimbulkan rasa kasih yang semakin besar di dalam kehidupan kita. Kalau kita sebagai orang percaya tidak menjadikan Allah itu menjadi sosok yang menakutkan seperti yang sering kita lihat, entah seperti monster kah, bukan sosok yang menakutkan yang bagaimana, tapi terletak kepada kekudusan Allah itu sendiri. Ketika Allah memperlihatkan kekudusannya di dalam kehidupan kita, berdasarkan konteks ini dari ayat 18 sampai 21 ini, maka timbullah rasa hormat, maka timbullah rasa takut, bahkan kasih yang semakin besar kepada Allah kita. Makanya juga Dia mengharapkan kita umatnya yang dikasihinya, yang ditebusnya untuk tetap dalam kekudusannya dalam kehidupan kita. Bagaimana dengan kehidupan kerohanian kita pada saat ini, Bapak Ibu yang terkasih? Ketika kita mengetahui Allah itu adalah Dia yang Maha Kudus, apakah kita semakin takut? Apakah kita semakin hormat? Apakah kasih kita biasa-biasa saja pada saat ini, atau semakin memiliki efek dampak yang begitu besar dalam kehidupan kita, lebih mengasihi Dia dari segala apapun di dalam kehidupan ini? Itu Bapak Ibu yang pertama. Aspek yang pertama tentang kerajaan yang tidak tergoncangkan, Allah memperlihatkan kekudusannya. Untuk refleksinya pada saat ini, sudah sebagaimana kasih kita pada Dia, Allah yang kudus dan yang mulia itu dalam kehidupan kita. Lalu aspek yang kedua, Bapak Ibu yang terkasih, dari ayat 22 sampai 25 kita bisa perhatikan, yaitu pengorbanan Kristus melalui darahnya yang tercurah di atas kayu salib. Kita perhatikan bagaimana penulis di sini menekankan kata tetapi, ada kalimat peralihan. Tidak lagi berhadapan dengan gunung Sinai yang mematikan itu, tetapi mengarahkan kepada bukit Sion, kota Allah yang hidup, Yerusalem sorgawi, yang bersifat fisik digantikan dengan sesuatu yang bersifat rohani, yaitu dengan pengantara Kristus Yesus yang mati, darahnya tercurah bagi kita umat tebusannya. Dalam pelayanan ini kita lihat bagaimana pelayanan keimamatan, pelayanan kerajaannya bagi kita, sehingga kita diselamatkan, sehingga kita ditebus oleh Dia. Melalui pengorbanannya, Imam besar agung itu, Dia yang mati di kayu salib, kita diselamatkan dan menjadi orang-orang yang percaya. Makanya minggu lalu Bapak Ibu, segala sesuatu yang kita lakukan di dalam kita mempercayai penyertaan Allah ya, pada minggu lalu, biarlah kita terus memiliki mata yang memandang kepada Kristus Yesus dalam perlombaan iman kita dalam kehidupan ini. Demikian juga ketika kita lihat kita adalah bagian umat yang akan menerima, sekalipun pada saat ini ya belum terjadi, tapi iman kita
terus mengarahkan mata kepada Kristus Yesus yang menyelamatkan kita. Jangan sampai kehidupan kita pada saat ini bagian dari warga kerajaan yang tidak tergoncangkan itu dengan mata iman kita bisa menerimanya. Jangan pula kehidupan kita sampai sekarang sama sekali belum mengerti, belum menerima Yesus itu sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupan kita. Bagaimana kita bisa menerima jaminan kerajaan yang tidak tergoncangkan itu, sementara kita tidak mempercayai Dia, Allah dalam Kristus Yesus yang telah mati menebus dosa-dosa kita. Anggap aja agama kita, agama yang penting status, KTP, Kristen, tetapi kehidupan kita, kehidupan yang pasti pribadi-pribadi Bapak Ibu yang ada pada saat ini mengalami hal spiritual dalam kehidupannya ketika dia boleh menjadikan Yesus menjadi Tuhan dan Juru Selamatnya pribadi. Ya Bapak Ibu, gak apa-apa, yang penting Kristen aja sampai kita mati, yang penting Kristen. Benar, Kristen, tetapi bagaimana? Apakah enggak kita rasakan pengorbanan Kristus, bahkan keselamatan yang telah dinyatakannya? Enggak perlu lagi ada pembatas, sama seperti di Gunung Sinai itu di dalam perjanjian lama itu, karena melalui kematian Kristus yang terjadi apa Bapak Ibu ketika dia disalibkan? Bait suci terbelah dua ya, tidak ada lagi pembatas. Dimungkinkan kita bisa, tidak ada lagi halangan untuk menghadap Allah melalui pengorbanannya di kayu salib. Itu dia lakukan agar kita menerima sepenuhnya karya pengorbanannya itu yang mulia dalam kehidupan kita. Lalu yang ketiga Bapak Ibu yang terkasih, aspek yang ketiga mengenai kerajaan yang tidak tergoncangkan itu, umatnya, umat yang menjadi umat tebusan itu hidupnya bersyukur dan beribadah. Di ayat yang ke-28 dikatakan di sini kita hidup bersyukur untuk janji kemenangan dan kekuatan yang stabil yang akan terjadi kelak dan sudah mulai dari sejak sekarang. Siapa yang bisa memberikan jaminan ini dalam kehidupan kita? Siapa yang bisa menepati janjinya, janji kemenangan ini yang memberikan kekuatan terus dalam kehidupan kita kalau bukan Allah di dalam Kristus Yesus Sang Penyelamat itu? Saya sendiri bukan, hamba-hamba Tuhan bukan, tetapi Allah sendiri yang memberikan jaminannya pada saat ini, yaitu janji kemenangan dan kekuatan bagi kita. Karena apa? Lawan kita adalah kegelapan itu sendiri. Kita memperoleh kemenangan dalam kerajaan yang tidak tergoncangkan itu. Kuasa kegelapan ditaklukkan. Itu makanya bisa membuat kita bersyukur bahwasannya kita adalah orang-orang yang dimenangkan dan memperoleh kekuatan. Ketika badai, goncangan-goncangan kepada iman kita saat ini sudah terjadi, kita lihat bagaimana bencana-bencana besar terjadi, penyakit-penyakit yang katanya sampai sekarang enggak lenyap-lenyap, tapi apa? Ada satu yang memberikan kekuatan dalam kehidupan kita, maka kita bisa bersyukur kepada Dia. Lalu bagian yang ketiga ini, beribadah dengan cara yang benar kepada Allah, dengan hati yang penuh rasa hormat dan takut akan Dia.
beribadah dengan rasa takut dan hormat kepada Allah kita. Semua yang datang pada saat ini bukan menjadikan ibadah kita sebagai warga kerajaan Allah kalau tanpa rasa takut dan gentar saat ini ibadah, bisa kita perhatikan perbedaannya atau bisa kita alami sendiri. Misal, pernah seorang pemuda ditanya kenapa datang beribadah, supaya dapat nilai agama yang bagus, karena itu poin bagi saya. Mahasiswa begitu juga. Jadi enggak ada dasarnya kamu datang beribadah kepada Tuhan. Enggak, hanya ingin mendapatkan nilai saja. Yang kedua, ditanya kepada pemuda, kenapa kamu datang beribadah? Karena saya ingin incar, maaf, perempuan yang bisa menjadi pacar saya. Yang tiga, pokoknya Bapak Ibu, segala sesuatu ketika ditanya mengenai ibadahnya kepada Allah di dalam gereja ataupun di dalam kehidupan sehari-hari, tidak menunjukkan rasa takut dan hormat, tetapi berdasarkan keinginannya pribadi. Kalau kita memiliki rasa takut dan hormat ketika kita datang beribadah kepada Allah di dalam persekutuan-persekutuan yang ada di gereja kita ataupun ibadah kita secara pribadi, maka ketenangan itu betul-betul kita peroleh. Bahkan kedamaian itu betul-betul kita peroleh. Pada saat ini kita bersama-sama ditegur oleh firman Tuhan. Sebagai warga kerajaan yang tidak tergoncangkan itu, hendaknya selalu kita tunjukkan hidup beribadah dengan rasa takut dan hormat kepada Allah yang Maha Kudus. Setiap minggu, setiap kegiatan-kegiatan ataupun ibadah di rumah kita, ibadah keluarga. Karena apa? Ketika kami kecil juga ketawa-ketawa berdoa, itu bapak itu langsung tok, kepala langsung melayang kepalan tangan ini, karena dia nggak suka ketika berdoa nggak menghormati Allah. Ya, kasih kata-kata aja, misalnya dari tuan rumah kasih kata-kata cara berdiri begini, ketawa-ketawa, itu hal yang bagaimana itu nggak disukai gitu. Makanya Bapak Ibu yang terkasih, kita sebagai warga kerajaan yang tidak tergoncangkan, mari terus beribadah dengan rasa takut dan hormat kepada Dia, bukan ibadah yang asal-asalan. Oleh karena itu Bapak Ibu yang terkasih dalam Kristus Yesus, kekudusan Allah memunculkan rasa takut, hormat, bahkan kasih yang semakin besar kepada Dia dalam kehidupan kita hari lepas hari. Yang kedua, Kristus adalah pengantara kita. Darahnya tercurah di atas kayu salib. Pengorbanan yang Dia lakukan tidak bisa tergantikan oleh siapapun, sehingga kita menjadi umat tebusannya yang percaya, yang diselamatkan, sehingga tidak ada lagi pembatas untuk menghadap Allah itu sendiri. Dan yang terakhir, anugerah keselamatan itu membuat hidup kita semakin bersyukur karena ada janji kemenangan dan kekuatan yang terus Dia berikan ketika menghadapi kehidupan ini. Dan hendaknya kita tunjukkan hidup beribadah yang takut dan hormat kepada Dia. Kiranya Allah menolong kita melakukan firman-Nya. Tuhan Yesus memberkati. Amin.
sambil menyangkal dirimu tetaplah percaya, jangan pengharapan hilang di perang dan akhirnya kamu berjaya. Saat ini kita akan bersama-sama menaikkan segala syafaat kita bersatu di dalam doa. Bapa, Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus, Allah Tritunggal kekal terpuji namamu. Kami bersyukur untuk pelajaran firman-Mu pada ibadah kami di pagi menjelang siang ini. Biarlah Tuhan kami pribadi lepas pribadi semakin memiliki rasa takut, hormat, bahkan kasih yang besar kepada Engkau Allah yang kudus. Kami bersyukur menjadi umat tebusan-Mu yang Engkau selamatkan dari segala belenggu dosa. Dan kami diajarkan Tuhan sebagai umat yang menerima anugerah keselamatan itu, kami memperoleh janji kemenangan dan kekuatan, bahkan menunjukkan hidup beribadah yang benar dengan hormat dan takut. Terima kasih untuk firman-Mu ini Tuhan. Dengan kuasa Roh Kudus dimateraikan dalam pribadi lepas pribadi bagi kami yang hadir beribadah pada saat ini. Sebab hanya Roh-Mu yang kudus mampu membuat kami mengerti, memahami, melakukan firman-Mu. Sendengkan telinga-Mu Tuhan untuk setiap seru syafaat kami pada pagi hari ini. Hamba-Mu berdoa untuk keluarga Bapak Dedi Antonius Andriawan, keluarga Bapak Benaso Daily, keluarga Bapak Hempri Dede Prorobaten, keluarga Bapak Christopher Tampani, keluarga Bapak Delvi Natonis, keluarga Bapak Yohanes Misa, keluarga Bapak Fridus Amisa, keluarga Saudara Dedi Nomleni, keluarga Bapak Marsen Liu, keluarga Bapak Melki Ahimasio. Tuhan, Engkau terus memberkati keluarga demi keluarga ini. Apa yang menjadi permasalahan hidup, Engkau Allah yang senantiasa campur tangan. Biarlah mereka, keluarga-keluarga ini semakin hidup harmonis, saling mengasihi, dan dalam damai sejahtera Tuhan. Biarlah menjadi keluarga-keluarga yang terus berpengharapan, bersandar, dan percaya kepada Allah yang hidup. Pada saat ini Bapak hamba-Mu berdoa untuk saudara-saudari kami, Bapak Ibu terkasih yang merayakan ulang tahunnya sebagai ucapan syukur kepada Allah. Untuk Saudara Jovanka Immanuel Misa, Saudara Yosea Yeskel Teurupun, Saudari Zabrina Asli Sihaya, Ibu Mukti Muryaningsi, Bapak Renhat Jeriko Uwaubun, Bapak Jakonias Marunaya, Ibu Maharani Malabar, Ibu Anggani Judiseno, Bapak Soroto Nazega, Aditya Nugraha Pamungkas, Riza Liandro Taek, Ibu Elizabeth Mulyadi Kerama Sunaryo, Bapak Profesor Dr. Hari Truman Simanjuntak, Gabriel Sabto Nugro Eugen Teurupun. Bagi mereka yang berulang tahun dalam usia anak-anak sekolah, Tuhan memberkati semakin pintar Bapak dan boleh menggapai cita-citanya bersama Engkau. Bahkan di dalam tumbuh kembang mereka bertumbuh menjadi anak-anak yang mengasihi Tuhan, mengasihi orang tua dan mengasihi sesamanya. Bagi mereka yang berkeluarga Tuhan berkati, biarlah terus menjadi seorang bapak, seorang ibu yang mengasihi Allah, mengasihi anak-anak, bahkan seluruh keluarga besarnya. Dalam kehidupannya biarlah terus menunjukkan orang-orang yang dewasa rohani. Pada saat ini Bapak, kami juga berdoa untuk pertumbuhan iman Jemaat GKU Depok 1. Engkau berkati keluarga demi keluarga Tuhan, tidak melupakan persekutuan-persekutuan yang ada.
bahkan persekutuan pribadi di dalam keluarga mereka. Biarlah terus bertumbuh iman anak-anak Tuhan, jemaat-jemaat Tuhan, menjadi jemaat yang misioner, menjadi jemaat yang siap selalu menyampaikan, memberi kesaksian kepada Allah dalam Kristus Yesus yang menyelamatkan mereka. Hamba-Mu berdoa untuk majelis hamba Tuhan, pekerja gereja beserta keluarga masing-masing. Engkau berkati Tuhan agar setiap pekerjaan, pelayanan yang kami lakukan di Depok saat ini memuliakan, meninggikan nama Tuhan saja, dan selalu takut akan Tuhan dalam setiap tugas tanggung jawab yang sudah dipercayakan kepada kami. Bahkan untuk istri, suami, anak-anak, menantu, dan cucu-cucu selalu dalam pemeliharaan dan pertolongan Tuhan. Anak-anak Tuhan yang sedang mencari pekerjaan, Tuhan yang memberkati, Tuhan yang topang di dalam keluh kesah mereka pada saat ini belum menerima pekerjaan. Tuhan tetap campur tangan, Tuhan tetap tunjukkan belas kasihan-Nya. Biarlah mereka memperoleh pekerjaan yang terbaik, yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Bahkan mereka yang mencari pasangan hidup, Tuhan berkati agar mendapatkan pasangan hidup yang seiman dan yang sepadan. Bapa, hamba-Mu berdoa juga untuk keluarga yang mendambakan keturunan. Tiada yang mustahil bagi Engkau Tuhan. Sudah berapa lama waktu yang ditunggu, tapi pada saat ini belum hadir juga anak dalam kehidupan keluarga mereka. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau hadirkan itu Bapa dalam kehidupan mereka yang percaya kepada Engkau. Keturunan-keturunan ilahi akan Kau berikan dalam kehidupan keluarga-keluarga yang mendambakan keturunan ini. Bahkan untuk ibu-ibu yang sedang mengandung, Tuhan berkati kandungannya, Tuhan berikan kesehatan, Tuhan berikan kekuatan. Bahkan si ibu tetap berhikmat untuk menjaga kandungannya. Bahkan suami selalu terus menunjukkan kasihnya kepada ibu dan anak yang dikandung, selalu bertanggung jawab dan takut akan Tuhan. Berkati Tuhan janda, duda, dan lansia di gereja kami di GKU Depok satu ini. Pemeliharaan Tuhan terus dinyatakan bagi mereka. Bahkan anak-anak yang telah meninggalkan Tuhan, Tuhan ampuni mereka. Tuhan, kami percaya dengan iman kami Engkau akan panggil pulang mereka kembali menjadi warga kerajaan yang tidak tergoncangkan itu. Untuk pemerintahan bangsa negara Indonesia, Provinsi Jawa Barat, Kota Depok, Kecamatan, Kelurahan, RT, RW yang ada di sekitar Depok ini juga Tuhan yang memberkati, sehingga pemimpin-pemimpin yang takut akan Tuhan terus dinyatakan bagi bangsa kami, bagi provinsi kami, kota kami, kecamatan dan kelurahan, bahkan RT, RW kami. Biarlah Tuhan intoleransi, radikalisme, terorisme, apapun itu bentuknya Tuhan, semakin berkurang di negeri kami tercinta ini. Karena lawatan Tuhan terjadi bagi Indonesia dan tempat di mana kami tinggal. Untuk wabah virus corona ini, biarlah Tuhan hentikan, tidak berkembang lagi. Dengan iman kami akan berjalan terus bersama Tuhan, bahwasannya semua ini akan berlalu. Karena kami percaya tiada yang mustahil bagi Engkau ya Allah kami. Untuk keluarga Ibu Sudarwati yang sedang berduka karena berpulangnya ke rumah Bapa di sorga, Bapak Tamtomo Sugianto, Tuhan, kekuatan dan penghiburan Kau berikan kepada Ibu terkasih, bahkan seluruh keluarga besar. Pada saat ini Bapak hamba-Mu berdoa untuk jemaat yang sakit ataupun dalam pemulihan. Ibu Sumihar Tobing, Ibu Lemina Turnip Sielohu, Ibu Josina Meruhu, Ibu Fransina Meruhu, Ibu Novi Alex, Ibu Sudarman, Ibu Damaris Marpaung, Ibu Juliana Meruhuk, Ibu Supartina Makatipu, Ibu Uce Jokebet, Bapak Sugito, Bapak Hari Lesina, Bapak Teddy Sianturi, Bapak Max Kumulontang, Saudara Vigo Aiheri, Bapak Joni Bahtiar. Dalam pemulihan mereka pada saat ini, campur tangan-Mu tetap Engkau nyatakan bagi mereka Tuhan, sehingga normal kembali. Apapun itu Bapak, sakit yang mereka alami akan disembuhkan oleh kuasa bilur darah Tuhan Yesus Kristus. Mereka memiliki iman, percaya kepada Engkau. Engkau sanggup melakukan apapun bagi mereka yang dalam pemulihan ataupun sakit pada saat ini. Untuk aktivitas kami, pekerjaan kami Bapa, sepanjang 1 minggu ini,
Tuhan berjalan bersama kami, menyertai kami, melindungi kami. Damai sejahtera, keamanan, ketentraman itu kami peroleh karena Allah tidak pernah tinggalkan kami. Terima kasih Bapa yang baik. Lingkungan gereja kami juga kiri, kanan, muka, belakang selalu dalam penyertaan Tuhan, dihardik segala kuasa kegelapan, bahkan niat jahat dari manusia. Terima kasih Bapa. Inilah doa kami yang kami sampaikan melalui satu nama yang indah, Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami, yang sudah mengajarkan kami doa bersama-sama. Bapa kami yang di surga, Bapak Ibu Jemaat diundang berdiri. Kita menyanyikan Kidung Pengutusan dari Kidung Keesaan 496B bait 1 dan 2. Saudara jemaat, kembalilah ke dalam kenyataan hidupmu sehari-hari. Taatilah firman Tuhan, nyatakanlah kasih Tuhan Yesus Kristus bagi sesama insan, dan terimalah berkat Tuhan. Anugerah Tuhan Yesus Kristus dan pengasihan Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai dan memberkati saudara-saudari sekalian. Amin. Bapak Ibu dipersilakan duduk kembali untuk bersaat teduh.